Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kisah kali ini dialami oleh seorang wanita yang tinggal di Inggris. Impiannya adalah memiliki mertua yang penuh pengertian dan kasih sayang. Tapi, bukan itu yang dia dapatkan. Surjit Atwal dibesarkan di pinggiran kota Fall Hill yang terletak di bagian utara kota Coventry. Dia adalah seorang wanita keturunan India yang lahir di kota Coventry di Inggris pada tanggal 17 Juli 1971. Pada tahun 1988, dia dipaksa menikah dengan seorang pria Punjabi bernama Sukhdev Akwal Singh. Waktu itu, Surjit baru berusia 16 tahun. Sukhdev 10 tahun lebih tua dari Surjit, dan mereka hanya bertemu sekali saja sebelum mereka menikah. Setelah menikah, Surjit pindah dan tinggal di dalam keluarga suaminya. Dia menjadi ibu rumah tangga yang baik, sedangkan suaminya bekerja sebagai supir bus di kota tersebut. Beberapa tahun kemudian, pasangan itu mendapatkan 2 orang anak yang sangat lucu. Dari luar, rumah tangga Surjit terlihat baik-baik saja. Tapi, sejak awal pernikahannya, Surjit tampaknya berjuang untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang dilakukan oleh keluarga Sukhdev. Di dalam keluarga tersebut, terlalu banyak aturan yang menurut Surjit agak rumit untuk dituruti. Tapi, demi menghindari konflik dengan mertuanya, dia rela melakukan semua peraturan tersebut. Lama-kelamaan, Surjit merasa lelah menghadapi berbagai macam peraturan itu. Surjit lalu mencoba membicarakan hal itu dengan Sukhdev suaminya. Namun, diskusi rupanya tidak berakhir seperti yang diharapkan oleh Surjit. Bahkan ibu mertuanya bernama Bachchan Kaur Atwal, yang juga merupakan kepala keluarga, menganggap perkataan Surjit sebagai penghinaan terhadap keluarga mereka. Bachchan yang merupakan ibu dari 6 anak dan nenek dari 16 cucu ini, ingin mengontrol rumah tangga anaknya dan memperlakukan Surjit sebagai budaknya. Tetapi, Surjit menolak diperlakukan seperti itu. Surjit sudah lelah dengan semua ini. Dia selalu berusaha menuruti semua keinginan mertua dan suaminya. Dia bahkan mengajak mereka berdiskusi agar bisa mendapatkan solusi yang baik bagi mereka semua. Tapi mertuanya menganggap semua itu bagai angin lalu saja. Surjit merasa kecewa. Dia lalu memberontak dan mulai berani melanggar beberapa aturan keluarga. Akibatnya, Surjit disiksa secara mental dan fisik oleh Bachchan dan juga Sukhdev, yang merupakan suaminya sendiri. Tidak tahan dengan perlakuan seperti itu, Surjit yang sebelumnya hanya seorang ibu rumah tangga full-time, mengambil langkah pertama untuk mencari pekerjaan, sehingga dia bisa keluar dari rumah tersebut. Usaha Surjit tidak sia-sia. Ia akhirnya diterima bekerja sebagai agen bea cukai di Bandara Heathrow. Baru setelah Surjit bekerja, ia menyadari arti kebebasan yang sebenarnya. Surjit bukan hanya memiliki banyak teman dan suka bersosialisasi dengan mereka. Dia bahkan juga pandai menggunakan make up dan mulai berpakaian ala barat. Bachchan dan Sukhdev tidak menyukai penampilan baru Surjit. Mereka memukuli dan melecehkan Surjit agar Surjit bisa sadar dari kesalahannya dan mau menuruti semua kemauan mereka. Surjit makin muak dengan rumah tangganya, sehingga dia pun mulai terlena dengan kebaikan salah satu rekan kerja prianya. Surjit yang merasa belum pernah dicintai oleh Sukhdev akhirnya berselingkuh dengan pria tersebut. Nah, asal kalian tahu, Surjit yang memang sudah bertekad untuk bercerai mulai mengubah sikapnya. Satu persatu perubahan Surjit ini kemudian diperhatikan oleh Sukhdev. Sukhdev mulai curiga dengan Surjit dan dia pun memata-matai gerakan istrinya. Sukhdev menemukan kalau istrinya berkencan dengan rekan kerjanya setelah mereka pulang kerja. Dia lalu menanyai Surjit apakah Surjit telah menjalin hubungan dengan seorang yang dia temui di tempat kerja dan berselingkuh.
Surjit pun langsung mengakui dan meminta cerai. Mendengar itu, Sukdev langsung menceritakan hal tersebut kepada Bachchan ibunya. Hal itu tentu saja membuat Bachchan menjadi geram. Dia menjadi khawatir apabila komunitas Singh di kota mereka mengetahui hal tersebut. Ini akan mempermalukan nama baik Bachchan, karena perselingkuhan dan perceraian dianggap aib bagi komunitas Singh. Dari sinilah Bachchan lalu mulai memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa menyingkirkan Surjit. Pada awal bulan Desember 1998, Bachchan memanggil semua anggota keluarganya kecuali Surjit untuk membicarakan masalah ini. Yang hadir pada saat itu adalah putrinya yang bernama Bachchan Kaur Binder, kedua putranya, dan menantunya yang bernama Sarjit. Dalam diskusi tersebut, Bachchan mengatakan kepada mereka semua bahwa dia bermaksud untuk melenyapkan Surjit selamanya. Rencananya, Sukdev akan mengajak Surjit ke India dengan alasan menghadiri 2 pernikahan kerabat mereka. Lalu, setelah sampai di sana, pembunuhan Surjit akan dilakukan oleh Dashyan Singh yang merupakan adik Bachchan yang memang tinggal di India. Ketika diskusi ini berlangsung, ternyata ada salah satu anggota keluarga Bachchan yang bernama Sarjit. Wanita ini sebenarnya adalah saudara ipar Surjit, dan dia sudah lama bersimpati dengan nasib Surjit. Sehingga ketika mendengar semua rencana jahat itu, dia merasa harus menolong Surjit secepatnya. Hari yang direncanakan akhirnya tiba. Pada tanggal 4 Desember 1998, Surjit berangkat ke India bersama Sukdev dan Bachchan. Sebelum berangkat, Surjit dijanjikan oleh suaminya dan mertuanya bahwa dia diizinkan untuk bercerai jika dia ikut ke India dan menghadiri 2 pernikahan kerabat mereka. Ketika pesawat yang membawa Surjit ke India sudah mengudara, Sarjit diam-diam melapor ke polisi tentang keprihatinannya terhadap keselamatan Surjit. Namun, polisi tidak menanggapi dengan serius laporan yang dibuat oleh Sarjit itu. Dan apa yang Sarjit khawatirkan saat itu rupanya benar-benar terjadi. Beberapa hari setelah berada di India, yaitu pada tanggal 18 Desember, Sukdev dan Bachchan kembali ke Inggris tanpa Surjit. Mengetahui hal itu, Sarjit mengirim surat tanpa nama ke kantor polisi setempat untuk menceritakan kekhawatirannya. Polisi lalu menyelidiki laporan tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Sukdev dan Bachchan pada bulan Mei tahun 2000. Namun, keduanya dibebaskan kembali karena kurangnya bukti. Sejak kebebasan Bachchan, hidup Sarjit bagaikan di neraka. Bachchan terus-menerus meneror Sarjit, sehingga hidupnya selalu dipenuhi oleh ketakutan. Bachchan bahkan dengan sengaja menceritakan kepada Sarjit tentang bagaimana Surjit dibius dan kemudian dicekik sampai mati, dan lalu mayatnya dibuang ke Sungai Ravi oleh adiknya Bachchan. Dan apabila Sarjit mengkhianati dirinya, maka dia bisa berakhir dengan cara yang sama. Karena hal inilah, Sarjit tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dipaksa dan diancam untuk diam oleh Bachchan. Akibatnya, Sarjit menjadi stres. Pada tahun 2004, Sarjit dibawa ke rumah sakit. Karena kondisi kejiwaan yang mengancam nyawanya, Sarjit memutuskan untuk mencoba membebaskan diri dari keluarga Bachchan. Dia meminta cerai dari suaminya. Ketika Sarjit sudah pulih dari stresnya, dia meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumah orang tuanya, di mana dia memberitahu ayahnya semua yang terjadi. Ayahnya akhirnya membawa Sarjit kembali ke polisi dan membuat laporan. Selama kejadian itu berlangsung, Sarjit dan keluarganya menjadi sasaran ancaman pembunuhan dan intimidasi. Mereka bahkan diasingkan dalam komunitas Singh di kota tempat tinggal mereka tersebut. Menindaklanjuti laporan Sarjit, pada tahun 2005, polisi membuka kembali berkas investigasi.
Hanya saja, tanpa jenazah Surjit, tidak mudah bagi polisi untuk mengusut, apalagi menangkap dan mengadili para pelakunya. Sarjit membocorkan semua plot mantan mertuanya, mulai dari pertemuan keluarga di mana rencana mereka untuk menyingkirkan Surjit didiskusikan, dan juga menceritakan bahwa Bachchan sempat mengatakan kepadanya bahwa Surjit telah dibunuh di India dan mayatnya dibuang ke sungai. Petugas polisi metropolitan yang dipimpin oleh DCI Cliff Driscoll melakukan perjalanan ke India untuk mengumpulkan bukti dan mewawancarai tersangka. Dan setelah melalui penyelidikan yang rumit, Bachchan Kaur dan Sukhdev Atwal didakwa dengan konspirasi pembunuhan pada November 2005. Satu hal yang perlu diketahui, Sarjit menjadi wanita pertama dalam sejarah pembunuhan demi kehormatan di Inggris yang muncul di pengadilan sebagai saksi yang melawan keluarganya sendiri. Baik Bachchan maupun Sukhdev dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Bachchan dijatuhi hukuman seumur hidup dengan jangka waktu minimal 20 tahun penjara. Koran The Guardian menyatakan bahwa Bachchan adalah salah satu wanita tertua dalam sejarah kriminal yang dipenjara seumur hidup. Dia berusia 70 tahun pada saat menerima hukumannya itu. Sedangkan Sukhdev menerima hukuman seumur hidup dengan jangka waktu minimal 27 tahun penjara. Sedangkan pelaku pembunuhan Surjit yaitu Darshan Singh tidak mendapatkan hukuman apa-apa, walaupun adiknya Surjit menuntut agar pelaku dihukum juga. Namun, karena pelaku adalah warga negara India, jadi hukum di Inggris tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu, bagaimana dengan anak-anaknya Surjit? Anak-anak Surjit dibawa ke dinas sosial ketika ayah mereka ditangkap. Dan pada bulan Januari 2008, perintah penyitaan harta dikeluarkan oleh pemerintah Inggris untuk mengembalikan harta Surjit yang telah diambil suami dan mertuanya. Semua harta itu akan diserahkan kembali kepada kedua anaknya Surjit setelah mereka dewasa. Sebenarnya, hal yang paling menyedihkan dalam kasus ini adalah tubuhnya Surjit yang masih belum ditemukan hingga hari ini. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.